Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hizkia Raja Gultom dengan NPM 2185100064 dari kelas 7 TIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses konfigurasi dan cara kerja dari routing statik dengan 3 router. Di sini kita sudah menyediakan IP yang telah ditentukan. Di sini IP pada router 1 pada fase Ethernet 0/0 kita buat 192.168.82 dengan prefiks 30. Pada fase Ethernet 0/1 kita buat 192.168.1.1 dengan prefiks 30. Di sini kita masukkan pada fase Ethernetnya. Pada fase Ethernet 0/1 perlu diingat bahwa kalau prefiks 30 subnet masknya 255.255.255.252. Pada router 0 kita melakukan 3 konfigurasi IP pada fase Ethernet 0/0, fase Ethernet 0/1, fase Ethernet 1/1. Pada fase Ethernet 0/0 kita masukkan IP 192.168.8.1 dengan prefiks 30 255.255.255.252. Pada fase Ethernet 0/1 kita masukkan IP 192.168.1.62 dengan prefiks 26. Di sini prefiks 26 kita menggunakan subnet mask 255.255.255.192. Selanjutnya pada fase Ethernet 1/1 kita menggunakan IP address 192.168.7.1 dengan prefiks 30. Selanjutnya pada router 2. Di sini kita menggunakan IP I3 pada fase Ethernet 0/0, fase Ethernet 0/1, fase Ethernet 1/0. Ini kita masukkan IP-nya. IP fase Ethernet 0/0 192.168.1.9.2 dengan prefiks 30 255.255.255.252. Pada fase Ethernet 0/1 kita masukkan IP 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.192. Pada fase Ethernet 1/0 kita masukkan 192.168.7.2 subnet masknya 255.255.255.252. Perlu diketahui sebelum memasukkan IP-nya kita harus mengetahui port mana yang digunakan sehingga tidak salah memasukkan IP nantinya. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan routing statik pada router 0. Di sini saya membuat router statik router 0 192.168.1.192 dengan prefiks 26 via 192.168.7.2. Sini maksudnya IP yang ini 192.168.1.192 prefiks 26 itu merupakan IP dari router ke switch. Nantinya si router 0 dapat mengirim pesan ke router 2 ataupun dengan ke server yang ada di router 2 melalui IP 192.168.72. Selanjutnya pada router 2 kita melakukan router statik dengan IP 192.168.1.0 prefiks 26 via 192.168.7.1. Sini kita masukkan 192
168 merupakan IP yang dituju, yaitu kita masukkan di network. Di sini masknya kita masukkan 255. Next hopnya kita pilih melalui IP mana supaya bisa masuk ke IP 192.168.1.0. Kita otomatis harus melalui fase Ethernet 1/1. Lalu kita add. Karena di sini saya sudah melakukan add-nya, maka langsung saja tutup. Selanjutnya kita akan melakukan routing statik pada router 1. Sini IP yang dituju ada 2, yaitu pada menuju yang IP yang ada di router 0 dan IP yang ada di router 2. Sehingga saya memasukkan 2 network address, yang mana ini merupakan network tujuannya. Di sini maxnya. Kita add. Karena sudah saya masukkan terlebih dahulu sebelumnya, maka tidak perlu lagi. Di sini saya jelaskan bahwa IP yang 192.168.1.192/26 itu merupakan IP tujuannya. Jadi melalui IP mana agar sampai ke IP tujuan 192.168.1.192 ini terdapat pada router 2. Bila ingin menuju ke sini, kita harus melalui IP yang ada di fase Ethernet 0/0 yang ada di router 2, yaitu 192.168.9.2. Begitu juga pada IP 192.168.1.0, kita harus melalui IP 192.168.8.1 agar kita dapat sampai ke IP 192.168.1.0. Selanjutnya kita mencoba mengirim pesan antar router, antar perangkat, dan antar router ke perangkat. Di sini sudah terlihat jelas bahwa sukses, berarti sudah berhasil. Di sini menyatakan bahwa semua konfigurasi yang telah dilakukan sudah berhasil, sehingga antar router ke router bisa mengirim pesan, router ke perangkat juga sudah mengirim pesan. Selanjutnya antar perangkat sudah berhasil, sehingga proses konfigurasi yang router statik pada topologi berikut sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba ping IP dari PC, ngeping IP yang ada pada server. Di sini IP-nya 192.1. Sini sudah berhasil, berarti konfigurasi yang telah
lakukan sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan ping pada server. Kita coba memanggil IP pada PC 0. Sini konfigurasi berarti sudah berhasil karena IP yang pada PC 0 telah berhasil di tes koneksinya. Selanjutnya saya akan mencoba mengirim pesan dari perangkat wireless ke server. Sini sudah berhasil, berarti konfigurasi yang telah dilakukan telah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penghitungan subnetting. Pada proses perhitungan subnetting, permasalahannya hanya menjelaskan tentang 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Untuk mencari permasalahan tersebut, maka didapatkan rumus perhitungan sebagai berikut. Jumlah subnet dirumuskan dengan 2 pangkat X. Jumlah host atau subnet dirumuskan dengan 2 pangkat Y dikurang 2. Blok subnet dirumuskan dengan 256 dikurang jumlah desimal subnet mask. 4. Alamat broadcast didapatkan dengan mengurangi 1 host pada blok subnet. Berikut tabel dari jumlah host dan subnet dan prefix yang ada. Di sini saya akan melakukan proses perhitungan pada prefix 26. IP yang saya gunakan yaitu IP 192.168.1.0.62/26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Desimal subnet mask sudah terlihat jelas 11.1.1.1.1.1 dengan masing-masing setiap blok dengan 8 bit. Di sini menjelaskan bahwa jumlahnya ini merupakan jumlah dari 192 bila dipindahkan. Jadi yang pertama, jumlah subnet dirumuskan dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya angka biner 1. Di sini angka biner 1 pada 192 ada 2. Sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host subnet dirumuskan dengan 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah banyaknya angka biner 0. Di sini sudah terlihat jelas bahwa angka 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Karena 2 pangkat 6 itu 64. 64 dikurang 2 sama dengan 62. Blok subnet didapat dari 256 dikurang 192 sama dengan 64. Karena kita memiliki 4 subnet, maka blok subnet juga harus 4 buah. Maka menjadi 0, 64, 128, 192 dan ditulis 192.168.1.0, 192.168.1.64, selanjutnya 192.168.1.128, selanjutnya 192.168.1.192. Yang keempat, menentukan alamat broadcast adalah dengan mengurangi 1 host pada tiap blok subnet. Maka ditulis di sini, kita mulai dari sini. 192.168.163. 64 dikurang 1 sama dengan 63. Selanjutnya 192.168.1.127. 128 dikurang 1, 127. Selanjutnya 192.168.1.191 kurang 1
192 dikurang 1 sama dengan 191. Lalunya 192, 168, 1255. Dari perhitungan di atas, maka jika kita jabarkan dalam sebuah tabel di bawah ini, setelah kita jabarkan, kemudian kita bisa desain topologi jaringan dengan 4 buah switch dan 1 router. Setiap switch mendeskripsikan jaringan pada satu bagian dalam perusahaan. Pada bagian marketing, maka IP yang dapat digunakan antara 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.162. Pada bagian staff admin, IP yang dapat digunakan antara 192.168.165 sampai dengan 192.168.1.126. Pada bagian manajer IP yang dapat digunakan antara 192.168.129 sampai dengan 192.168.1.190. Sedangkan bagian keuangan IP yang dapat digunakan antara 192.168.1.193 sampai dengan 192.168.1.254. Dari semua alamat IP tersebut, maka penulisan subnet masih tetap pada 255, 255, 255, 192. Berikut tabelnya. Sini subnet network, artinya network awalnya, IP pada network awalnya. Selanjutnya IP yang dimulai. Di sini IP yang diberikan dimulai dari angka 1. NIP-nya, IP akhirnya 192.168.162. Broadcast-nya 192.168.163. Begitu juga dengan 192.168.164 merupakan sub network. 192.168.165 merupakan start IP. 192.168.1.126 merupakan NIP. 192.168.1.127 merupakan broadcast. Itu juga pada kolom berikutnya 192.168.1.128 merupakan network. 192.168.1.129 merupakan start IP. 192.168.1.190 merupakan NIP. 192.168.1.191 merupakan broadcast. Selanjutnya pada kolom berikutnya 192.168.1.192 merupakan sub network. 192.168.1.193 merupakan start IP. 192.168.1.254 merupakan NIP. 192.168.1.255 merupakan broadcast. Sekian dari penjelasan yang saya berikan terhadap cara konfigurasi dan cara mengirim pesan pada routing statik yang ada pada gambar topologi berikut, dan proses perhitungan subnetting dengan prefix 26. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.